Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Siti Masrufa dari SMPN 2 Licin 1 Atap CGP Angkatan 10. Bersama fasilitator Ibu Hasanah dan pengajar praktik Bapak Agus Hermanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Licin 1 Atap, Bapak Sufyan Hadi, dan juga rekan kami Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Licin 1 Atap. Wabil khusus kepada rekan kami yang sekarang akan mendesiminasikan budaya positif modul 1.4 yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya ini materi yang sangat penting tentang membuat keyakinan kelas, penerapan segi tiga restitusi. Ini bisa menjadikan kelas kita semakin aktif, menyenangkan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada hari ini tanggal 11 Juni 2024, acara diseminasi ini akan dimulai. Marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini membawa manfaat, ilmu manfaat, dan juga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya wa ala kulli hadin shalihah bisirul Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan sekaligus yang sudah kami sampaikan, kami bawakan. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Bapak Kepala Sekolah, sambutan Ibu Siti Masrufa sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ya bis. Kemudian ditutup dengan doa. Oleh karena itu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu, silakan untuk diri. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sufyan Hadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari yang penting untuk ibu kita, Ibu Siti Masrufa, hasil belajar maka akan diberikan sama Bapak Ibu di sini mengenai aksi nyatanya yang 1.4-nya itu. Bu Masrufa ini calon guru penggerak angkatan ke-10. Monggo Bapak Ibu
masih ada kesempatan angkatan-angkatan seterusnya, nggih. 11, 12 dan seterusnya. Ini harus dikejar semuanya di sini, harus saya wajibkan untuk jadi calon guru penggerak semua. Karena itu aturan dari pemerintah yang harus kita kerjakan. Karena ini tujuannya semuanya, tujuan yang dikerjakan oleh Bapak Ibu guru adalah arahnya ke siswa. Jika pembelajaran Bapak Ibu enjoy dan siswa senang di kelas, senang bersama Bapak Ibu, insya Allah ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya akan diterima oleh siswa dengan senang hati. Oleh karena itu, inilah ya wadah di guru penggerak. Ini dikasih semuanya bagaimana menghadapi siswa. Karena zaman sekarang ini zaman canggih, siswa belajarnya sudah dari mana-mana. Siswa mungkin bisa lebih tahu terlebih dahulu daripada gurunya karena adanya teknologi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu semuanya, jika tidak mau mengikuti perkembangan, maka akan ketinggalan, maka akan tersingkir dengan sendirinya. Karena di sini semuanya masih muda-muda, wajib semuanya belajar dan belajar. Sampai kapan? Sampai jenengan untuk di pembelajaran di kelas sampai jenengan pensiun. Kalau di rumah sampai sepanjang hayat. Pembelajaran belajar sampai sepanjang hidup, katanya begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak perlu panjang saya mengatakan ini, mungkin nanti diisi oleh calon guru penggerak itu memaparkan yang akan dipaparkan, biar panjang biar jenengan tahu semua nanti, bisa mencontoh, bisa menerapkan apa yang diberikan oleh Ibu Musrifah. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Supriyanti selaku kepala sekolah yang mewajibkan kita untuk semakin aktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita, khususnya untuk memasukkan pendidikan di SMP Negeri 2 Licin 1 Atap. Terus selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Siti Masrufa, calon guru penggerak angkatan 10. Mau materi guys? Oke, sambutan dari Ibu Siti Masrufa, pada beliau kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Licin 1 Atap, kemudian yang saya hormati seluruh pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Licin 1 Atap. Syukur alhamdulillah hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan desiminasi aksi nyata saya. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan yang sudah saya berikan dalam desiminasi saya kali ini. Kemudian yang kedua saya mohon maaf mungkin jika hari ini saya sedikit mengurangi waktu jenengan semua yang seharusnya berkegiatan lain jenengan harus ke sini. Kemudian juga nanti saya minta jenengan semua untuk belajar bareng dengan saya. Jadi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui jenengan, tidak, ya. Jadi saya di sini pengennya belajar bareng sama jenengan semua. Kebetulan saya dapatnya materi ini lebih dulu ngoten mawon. Jadi supaya nanti kita sama-sama paham, kita sharing di sini. Jadi apa saja nanti yang kita butuhkan untuk sekolah kita. Ternyata di sini sekolah kita itu memang butuh banyak sekali inovasi-inovasi supaya peserta didik kita itu merasa nyaman nantinya. Kemudian untuk selanjutnya, jadi nanti saya mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah nanti
teman-teman ini saya ajak untuk langsung mengaplikasikan jadi apa yang akan kita laksanakan selama beberapa bulan ke depan. Kita akan mencoba dan langsung mengaplikasikan di lembaga kita, kurang lebihnya seperti itu. Jadi setelah ini nanti langsung kita mulai saja untuk kegiatan diseminasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Siti Masufa, calon guru penggerak angkatan 10. Semoga harapannya Bu Siti Masufa bisa menularkan ilmunya dari apa yang didapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 dan juga bisa dikembangkan untuk melayani siswa-siswi kita atau peserta didik kita. Untuk selanjutnya yaitu penutup doa kepada Ustadz Karyono, kami persilahkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dengan tujuan untuk berbuat kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Jami'an aqwami wa nafa'at wa lam yudhil nabiyyi hajat. Allahumma bi min jami'i shay'in wa ta'ala bi درجات مغفرة لك سبحانك اللهم ربنا اهدنا لنا وإنك حميدنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustadz Karyono. Untuk acara selanjutnya yaitu acara diseminasi budaya positif modul 1.4 yaitu membuat keyakinan kelas, segitiga restitusi dan sebagainya. Ini untuk upaya menerapkan budaya positif di sekolah. Oleh karena itu langsung saja dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dilancarkan dan juga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Hadamini wa lafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dimulai ya untuk kegiatan diseminasi kali ini. Tapi sebelumnya saya pengen supaya kita agak refresh dulu, ya kan? Yang agak ngantuk-ngantuk, yang agak males-males supaya berdiri dulu. Monggo Bapak Ibu berdiri. Nah, berdirinya tapi saya mintanya kan melingkar sulit ya, seperti itu saja. Tetapi yang di depan menghadapnya ke belakang. Oke, Mbak Santi bisa ambil posisi di belakangnya Pak Tutus. Pak Karyono sama Pak Agung bisa menghadap ke depan, ke belakang di sana. Okay. Untuk Pak Wahyu sama Pak Irfan tetap menghadapnya ke sini. Nah, oke, jadi biar posisi Pak Karyono di sini aja deh Pak. Oke. Jadi ice breaking dulu nggih Bapak nggih. Jadi ice breaking kali ini, nah ini cukup mudah sekali karena kita semua sudah kenal satu sama lain. Tetapi kita hanya pengennya fokus dan cepat seperti itu. Oke, mungkin Pak Tutus bisa berada agak di sebelah sana Pak, Mbak Santi biar kelihatan. Nah, ngoten nggih. Jadi ketika nanti saya ngomong 1, 2, 3 dor, itu nanti siapa yang saya tunjuk dia duduk. Kalau Pak Tutus gini aja wes. Nah, orang di samping kiri dan samping kanannya itu langsung cepet-cepetan menunjuk nama dari sampingnya contoh Mbak Santi sama Mbak Frida. Saya dornya ke Pak Tutus kan nunjuk gini ya. Mbak Frida langsung nunjuk Santi. Mbak Santi nunjuk Frida. Siapa yang cepat berarti dia yang masih bisa bertahan untuk berdiri. Oke? Oke ya. Awas Pak, gue sama duduknya di sini. Oke ya. Ya, jadi samping kiri dan kanan. Enggak paham? Ya, yang dihafalkan adalah contoh ya, kalau Pak Wahyu itu yang kalau di samping kirinya kan ada Mbak Santi sama Pak Tutus. Kalau saya dornya itu di Mbak Santi, berarti Mbak Santi kan duduk. Orang samping kiri dan samping kanannya Mbak Santi ini saling tunjuk. Sampean nunjuk Pak Tutus nunjuk sampean. Siapa yang cepat menyebut namanya, dia yang bertahan berdiri. Ya udah tutup. Peserta itu sama, semua. Siswa kali ini. Gitu ya. Oke, bisa dimulai? Oke, semangat.
Aku nanti untuk Pak Supian. Pak Supian. Oke, siap. Oke, gitu ya. Oke, bisa dimulai ya. Jadi nanti aku berarti kudu mikir aku nunjukin itu apa. Iya, aku membelakangi karena nanti tuh Oke. sopo. Oke, siap ya. Contoh dhisik. Ya, oke. 1, 2, 3, dol. Buah. Sebut nama. Oh, Firman. Aku didol, Pak. Yang sebut nama duluan siapa? Ya Pak Yai ini dedor soalnya yang Anda. Oke ya. Oke, ojo. Oh, Pak. Itu kan baru contoh. Enak kan, cepet Iya lucu kan? kan? Oke, bisa ya, bisa. Oke, 1, 2, 3, dor. Santi. Anda enggak biasa didol. Biasanya dol air, Pak. Iya, Mbak Santi boleh duduk. Wes ya, berarti kan sama tetap berdiri. Sama enggak nyebut namanya. Senang Salah, sih duduk. Iya. Oke, siap? 1, 2, 3, dor. Pak Supian. Udah. Siap. Untung enek Pak untung enek Pak. Siap, Pak. Yang ditunjuk Pak. Iya, jadi kan gitu. Kan tadi Pak Kar kan wes ini, tadi yang ditunjuk itu. Oke. Bisa lanjut? Berarti Pak Tutu sekarang ini ya lanjutannya ya. Rene, oke? Oke. 1, 2, 3, dor. Pak Santi. Aku lagi yang menolak aku. Pak Gede. Aku ngalah. Terus sampe mau kok iso minum gini-gini. Ini kebiasaan masih belum waktunya ini. Gebetan. Ayo duduk, sampai kan duduk mau. Aku duduk. Oke. Pak Gede. Iya, aku kan nonton. Oh. Oh, lagi Anita. Oke ya, siap. Aku nyelok Pak Santi, aku Pak Gede. Oke, kita lanjut ya. Ya, oke, fokus ya, tetap fokus. Oke, 1, 2, 3, dor. Om Tutus. Pasrah gue Oke ya, 1, 2, 3. piye maksudku tetap Wirta. Oke, 1, 2, 3, dor. Korban aku. Dia tinggal berdua. Oke, 1, 2, 3, dor. Aku baru lagi mikir pasar. Oke ya, tinggal dua. Kalau sudah dor berarti tinggal berdua ini. Sebut nama atau Dor? Nggak oleh tapi nggak oleh nembak ini. Jangan ngemet dor ya, Mas. Oke ya. Sudah siap? Oke, Pak Arya Mas ya. 1, 2, 3. Iya, Pak Binda kira. Ya, oke berarti. Hah? Loh, kalau Imlek kan kali loro. Kan Ini malam ini dong. Ya iya, Mas. Berarti oke, Pak Kar sudah menyebutkan namanya Mbak Binda. Itu ya. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Pakar menang nih. Ya, oke. Dihukum. Finalnya Pak Kar. Yang menang dihukum. Oke. Paling cerdas soalnya. Nggak boleh menghukum. Oke, Yang menang, yang bro. menang coba kita mintai refleksi dulu. Pak, dari kegiatan ini tadi kira-kira apa sih yang bisa disimpulkan? Untuk konsentrasi. Konsentrasi, oke. Terus yang dhisik dhewe lungguh mau. Oke. Gak oleh menunggu saja nih. Oke, untuk yang lain. Saya Bu, Ya, monggo. makan kekenyangan hilang konsentrasi. Oh gitu ya. Berarti konsentrasinya hilang. Kalau konsentrasinya hilang artinya Butuh
amunisi lagi. Butuh amunisi, ngantuk. Ya lagi satu. Oh iya, itu ya, oke. Jadi intinya ternyata fokus itu penting ya Bapak Ibu ya. Walaupun ya ternyata walaupun kita sudah kenal bertahun-tahun, namanya pun kita sambil merem gini kan wis eling lek iki jenenge Wahyu gitu ya, iki jenenge Erpa gitu. Tapi kalau sudah di timing yang mepet, kemudian harus butuh konsentrasinya buyar, itu ternyata orang di samping kita yang setiap hari aja namanya bisa lupa. Ngoten nggih. Jadi apalagi nanti putra-putri peserta didik kita seperti itu. Ngoten nggih, kurang lebihnya itu. Oke, Mbak Firda lanjut. Oke, jadi kali ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi sebenarnya apa sih budaya positif? Kira-kira apa Bapak Ibu? Ada budaya, ada positif, kan gitu ya? Ada disiplin, ada positif. Itu sebenarnya apa? Yang menang. Ayo, ngapunten ini kan di sini sudah ada pakarnya PMM, ngoten ya. Jadi saya agak ngeredek. Jadi Bapak Wahyu mungkin bisa memberikan sedikit gambaran kepada kita semua sebenarnya budaya positif itu apa sih Pak? Kalau budaya sendiri adalah nilai-nilai yang sering kita terapkan di sekolah. Contohnya yang berunsur bukan negatif, yang positif. Oh ya, positif. Contohnya kebiasaan dalam meningkatkan karakter peserta didik, akhlak, kemudian kebiasaan yang membawa nilai positif pada peserta didik. Jadi nilai-nilai yang positif Ya, yang harus diterapkan kepada peserta didik, seperti itu ya Pak? Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Wahyu. Jawabnya gitu ya bro. Oke, lanjut Mbak Firda. Oke, jadi tujuan penerapan budaya positif seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu tadi. Tujuan mulia dari penerapan budaya positif itu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Karakter di sini itu yang diminta karakter yang seperti apa? Dia itu berdisiplin, santun. Ya, sekarang kan banyak sekali peserta didik kita itu yang kalau orang Jawa bilang unggah-ungguhnya itu sudah tidak ada. Jadi berbicara dengan yang tua itu dana sambil menggeli, nah gitu kan banyak. Jadi itulah kita harus menanamkan ini kepada peserta didik kita. Kemudian jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi belajar itu tidak hanya seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita waktu kita melaksanakan Purnamiyata. Jadi pendidikan itu tidak hanya berhenti sampai di sini seperti itu. Jadi itu adalah sampai sepanjang hayat mereka. Lanjut Mbak. Oke, selanjutnya konsep intinya dari budaya positif itu kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang mana paradigma kita itu banyak yang yang tidak sesuai sebenarnya dengan apa yang sudah dicita-citakan oleh pendidikan nasional. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga institusi, dan juga keyakinan kelas. Jadi kurang lebih ini yang akan kita bahas pada diseminasi kali ini. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Maksudnya apa di sini? Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu, diferensiasi ini kan sudah lama kita dengar ya. Jadi kayaknya kita sudah tidak asing lagi dengan diferensiasi. Namun ternyata saya sendiri pun sebenarnya taunya ya cuma setengah-setengah gitu loh. Jadi ketika saya mau mengaplikasikan itu juga hanya sebatas sepengetahuan saya dan itu ternyata tidak maksimal. Jadi ketika kita mau melaksanakan yang namanya diferensiasi, kita harus mengerti langkahnya dulu.
kemudian tahapannya apa saja yang harus dilakukan, yang mana dulu, itu kita harus benar-benar memahami alurnya sehingga nanti akan tercipta budaya positif yang ada di kelas. Kebutuhan, kemudian peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tetap nilai-nilai yang akan diterapkan adalah nilai dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Belajar Pancasila. Apa yang pertama Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa. Terus pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua Pak? Iya, apa Pak? Suaranya jenengan itu enak loh Pak. Ayo Pak, gimana yang kedua apa tadi Pak? Jadi yang kedua adalah berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, Pak nyanyi senang ya Bapak Ibu ya? Oke, coba kita nyanyi dulu deh sekarang deh ya. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Enak nih Pak, Lek, disebutkan itu sama nyanyi kayak gitu sebenarnya enak mana? Oh, sambil nyemil. Jadi sama ya, apalagi peserta didik kita. Jadi peserta didik kita itu kan pada dasarnya kan masih anak-anak, senengannya sedolan. Jadi kita menciptakan pembelajaran itu yang berbasis sesuatu yang disukai oleh mereka. Nanti kita bahas lagi. Oke, next Mbak. Oke, sekarang ini Bapak Ibu. Jadi saya akan membagikan kepada jenengan semua. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu banyak, kalau saya sebutkan satu persatu kan nanti ini ya materi yang lain kan tidak tersampaikan. Jadi saya berikan hard copy-nya saja. Oh tidak. Oke, jadi untuk nilai-nilai kebajikan, apa sih nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi di situ banyak sekali nilai kebajikan yang sebenarnya jenengan semua juga sudah paham. Cuman ini kita diminta untuk direview lagi. Kita ingat lagi namanya nilai-nilai kebajikan itu ada apa saja, karena tujuannya nanti akan berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya nanti akan merujuk pada nilai-nilai kebajikan yang sudah jenengan semua pegang. Kemudian nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ini tidak namanya nilai kebajikan itu tidak berdasarkan suku, yang berbeda-beda suku itu nanti ada nilai kebajikannya sendiri, itu tidak. Jadi secara universal itu nilai kebajikan sudah dikelompokkan seperti yang sudah ada di tangan jenengan semua. Contoh nilai kebajikan: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selain itu, toleransi, rasa hormat, menghargai orang lain, kemudian antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, percaya diri, serta komitmen, dan masih banyak lagi. Oke, next Mbak. Oke, Mbak, sebelumnya aja. Jadi gini Bapak Ibu, supaya lebih aplikatif lagi, nanti jenengan sama saya juga kita akan diskusi bareng supaya kita sama-sama paham. Jadi saya sudah share di grup, ada beberapa tema yang saya share di grup. Kemudian saya akan meminta jenengan semua untuk menjadi sebuah teamwork.
Jadi kelompok ya, berdasarkan kelompok jenengan memahami satu tema saja. Oke, jadi saya kelompokkan sekarang ya. Jadi kelompoknya saya yakin jenengan semua akan bisa belajar ya atau berdiskusi dengan teman satu timnya itu dengan baik. Yang pertama ada Pak Kar dan Pak Tutus. Ini yang perlu dipahami lebih lanjut adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Di grup ya Pak, di grup saya share 5 kebutuhan dasar manusia itu Pak Kar dan Pak Tutus. Kemudian Pak Evan dan Mbak Firda itu segitiga restitusi. Gitu ya, pas segitiga restitusi. Mbak Firda sama, bukan prostitusi Pak, restitusi Pak. Segitiga restitusi. Kemudian Pak Agung dan Mbak Santi 5 posisi kontrol guru. Kontrol ya Pak ya, 5 posisi kontrol ya Pak ya, oke. Kemudian Pak Wahyu sama Pak Sofian. Ini tentang keyakinan kelas ya Pak ya, oke. Jadi mohon silakan teman-teman berdiskusi dengan tim satu kelompoknya. Setelah itu nanti saya akan minta jenengan semua untuk menyampaikan sedikit intisari dari apa yang sudah jenengan diskusikan dengan timnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Monggo, waktunya 5 menit saja. Oke, nggih, waktunya 5 menit saja nggih. Oke. Kalau Akhir. Oke, jadi ya. Sekali lagi Pak Kar dan Pak Tutus 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar sebenarnya yang harus dipenuhi itu apa saja. Boleh ditulis di pelajarannya nggak apa-apa. Kemudian ada Pak Ervan dan Mbak Firda, ini adalah segitiga restitusi. Oh, digolek di tempat senyaman mungkin. Iya Mbak Diopren yang baik ya Mbak ya. Jadi segitiga restitusi itu apa? Kemudian tujuannya nanti sebenarnya untuk apa? Seperti itu nggih. Kemudian Pak Agung dan Mbak Santi ada 5 posisi kontrol guru. Sebenarnya guru itu bisa mengontrol siswa itu pakai 5 cara itu. Apa saja kira-kira? Dan kira-kira tujuannya apa? Kira-kira. Kemudian Pak Wahyu dan Pak Sofian ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nanti kira-kira fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk anak-anak itu apa, ada koneksinya enggak dengan tema-tema yang lain, kurang lebih seperti itu. Waktunya 5 menit mohon ya. Setelah itu nanti sedikit pemaparan dari jenengan semua. Aku manut sampean wis, Mbak. Jangan manut minum aja jangan. Yo diskusi, rek, yo diskusi, yo cuci bocor dhewe. Kayak Pak Irfan karo Mbak Firda itu loh, delokan. Iya, ya ngono kuwi lah. Ya iki sing dilakukan. Kayak gitu lah ya Pak Wahyu. Weh, iki lak didelok bojoku ngene. Gak apa-apa, belajar bersama. Belajar bareng ini. Dia itu sering ke istilahnya itu. Oh gitu. Dikirim tempatmu. Gak ada wasitnya di sini. Enggak ada wasit. Ada wasit. Ada wasitnya, jadi tenang. Sampun? Belum. Oh, belum. Jangan cepat-cepat biar cepat paham itu. Semakin lama semakin menyenangkan. Ya, berarti kerasan. Untuk Pak Evannya semakin lama semakin betah. Iya Pak ya. Ya, seperti itulah itu. Cara ngatur. Ya intisarinya saja, ya Bapak Ibu. Jadi supaya nanti kita bisa saling bertukar pendapat tentang tema-tema yang sudah kita pelajari. Sudah Pak Agung dapat
belum dapat. Ya, 5 Pak Irfan dapat apa Pak? ini Bu. Oh dapat ini. Ya sudah kurang lebih 29 ke Oh, hampir sudah. hampir ya Pak ya. Oke, Pak kalian sudah selesai? Insya Allah ini. Oh sudah. Oh masih diskusi. Ya. Pak Wahyu sampai selesai? Sudah. Saya tunjukkan hasil nyatanya saya sudah selesai putaran itu ya. Sama nggak Pak Wahyu mungkin jenengan bisa memaparkan sedikit dari intisari yang jenengan dapatkan, monggo. Di depan atau di sini? Oh ya di depan, kan temannya pengen lihat. Wis. Iya wis iku wis. Apa? Penjelasan ya. Wis aku kan. Siap Bu. Monggo. Oke. Ya, kasih pros dulu sama Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu ini sudah selesai tuh. Jenengan dapat apa, Pak? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri bersama Bapak Sufyan Hadi setelah mendiskusikan dengan sangat pelik sekali, sangat banyak sekali pertimbangan apa yang harus kita kerjakan untuk keyakinan kelas. Bahwasanya untuk keyakinan kelas itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah kepercayaan yang dimiliki oleh guru terhadap kemampuan siswa peserta didik, bahwasanya keyakinan siswa setiap siswa itu memiliki potensi untuk tumbuh, belajar dan berkembang. Oleh karena itu, bagaimana guru itu memberikan stimulus pada siswa bahwasanya keyakinan kelas itu tidak hanya peraturan, tapi bagaimana mereka memunculkan ide-ide nilai kebajikan apa yang harus mereka perbuat di kelas, mereka sepakati dan di depan kelas, dan juga mereka harus taati sendiri. Itu salah satunya, Bu. Berarti tadi bukan peraturan ya, Pak ya, tapi Bukan. keyakinan gitu. Keyakinan yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Ya. Terus Pak, kira-kira bedanya bisa dijelaskan sama teman-teman, bedanya apa sih keyakinan sama peraturan? Untuk keyakinan itu tentunya memberikan dampak yang positif kepada peserta didik, yaitu nilai kesadaran diri itu lebih melekat karena dia yang membuat, dia yang melakukan, dan nilai kebajikan apa yang memang mereka yang pantas mereka lakukan di kelas. Oleh karena itu, jika keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu ya, keyakinan atau kesepakatan kelas, kalau mereka buat sendiri, otomatis mereka juga harus berkomitmen untuk hal itu, kesadaran dari dalam dirinya. Satu lagi begini, Bu. Dengan memiliki keyakinan kelas yang positif, guru akan lebih mampu memotivasi siswa dan juga menginspirasi peserta didik, membantu mereka mengatasi tantangan belajar, mengembangkan rasa percaya diri dan motivasi intrinsik pada siswa. Adapun langkah-langkahnya yaitu banyak sekali, Bu. Kita harus mengenali peserta didik kita secara individu, kemudian harapan yang tinggi mereka di kelas itu harapannya seperti apa, kemudian membangun hubungan positif antara guru dengan siswa, yang terakhir yaitu fokus pada keberhasilan. Ya. Jadi itu salah satu langkah keyakinan kelas yang sudah yang akan kami laksanakan di kelas. Untuk harapannya, dukungan yang kami harapkan, harapannya semua peserta didik itu bisa menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibentuk dengan baik dan juga penuh komitmen. Yang kedua, untuk rekan sejawat, untuk teman-teman semua, harapannya bisa, ini untuk antar siswa, rekan sejawat antar siswa, harapannya peserta didik mampu mengingatkan hal-hal disiplin positif tersebut terkait dengan kegiatan kelas dengan teman-temannya, rekan sejawatnya. Untuk Bapak Kepala Sekolah, harapannya bisa mensupport seluruh kegiatan positif yang ada dalam lembaga kami di dalam maupun luar kelas. Salah satunya kalau di dalam, ya kira kelas seperti itu. Untuk orang tua, harapannya orang tua juga bisa mengawasi peserta didik atau anaknya
mendukung disiplin positif ada dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi saling berkolaborasi. Berarti di sini semua pihak itu harus berperan. Ya, Pak? Semua stakeholder dalam lembaga satuan pendidikan harus saling bersinergi. Oke, terima kasih. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi intinya keyakinan kelas itu wajib diterapkan atau enggak ini Pak? Wajib ya Pak ya. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, bahwasanya namanya keyakinan kelas itu keyakinan bukan peraturan. Kenapa kok harus keyakinan? Kenapa sih tidak peraturan aja? Jadi kalau keyakinan itu kan datangnya dari siswa. Yang membuat keyakinan itu adalah ide-ide dari mereka sendiri, ide dari mereka yang akan kita tampung, kemudian ide tersebut kita jadikan satu dari masing-masing siswa, kemudian kita ubah ke dalam sebuah keyakinan yang positif. Misalnya ada kata-kata yang tidak boleh makan di kelas, itu kan masih berbentuk negatif ya kalimatnya, jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk positif. Nah seperti itu kira-kira. Jadi agar mereka juga menyadari dan juga nantinya itu timbul kemauan intrinsik dari diri mereka, karena yang membuat mereka itu akan mereka yang akan menjalani. Dan intinya nanti ketika mereka berbuat sesuatu yang menyimpang dari keyakinan kelas, kita tinggal mengingatkan. Nah, anaknya nanti akan kembali ke sikap-sikap positif yang sudah ditetapkan. Kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin keyakinan kelas ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di waktu yang lain. Karena ini kita harus sepakat dulu dengan rekan-rekan sejawat dan juga dengan Bapak Kepala Sekolah untuk membuat sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang intinya itu akan diterapkan kepada seluruh peserta didik. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Intisarinya itu sangat luar biasa sekali. Selanjutnya, monggo. Dari mana? Oke, Pak Evan. Jaringan tadi dapat apa Pak? Ini dirangkum oleh Mbak Buddha di WA kan ke saya. Oke. Iya, di WA. Di WA kan jaringan ya? Oh iya. Inilah hasil diskusi yang kami berdua dalam satu kelompok dengan Mbak Firda Kusumawardani. Oh bener. Kok bener? Namanya Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami mendapat bagian yaitu segitiga restitusi. Berdasarkan hasil diskusi kami dengan Mbak Firda, segitiga restitusi itu adalah sebuah kerangka yang digunakan untuk membantu supaya siswa itu memiliki kebiasaan atau disiplin yang sifatnya positif. Dari hasil diskusi kami dapat diambil kesimpulan yang pertama, manfaatnya itu digunakan untuk membantu individu atau kelompok memperbaiki kesalahan bagi dirinya dalam setiap pembelajaran. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Langkah ini bertujuan untuk membantu kelompok memisahkan diri dengan kelompok yang lainnya, atau yang sering kita sebut pada saat kita ikut pelatihan itu yaitu pelabelan. Pelabelan dalam artian pelabelan yang negatif, yang cenderung mengarah ke makna-makna yang negatif. Sedangkan makna-makna yang positif justru itu sangat diharapkan. Kemudian setelah menstabilkan identitas, menemukan apa permasalahan dari siswa, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Mereka itu harus bisa mengerti titik kesalahannya di mana. Setelah titik kesalahannya itu ada di mana, kemudian yang ketiga baru mereka bisa menanyakan atau justru memberikan keyakinan pada diri
Sehingga dengan menanyakan ke kelompok atau individu lain, jadi mereka mendapatkan solusi, baik itu dari teman sejawatnya ataupun dari bapak ibu pendamping yang ada di kelas gitu. Jadi manfaat segitiga restitusi ini sebagai kerangka untuk membuat disiplin positif yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk Pak Irfan dan Mbak Firda. Oke, jadi segitiga restitusi ya Pak Irfan ya. Jadi ada 3 ya Pak ya, segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita harus memberikan validasi dulu kepada siswanya. Setelah divalidasi Pak, diapakan tadi Pak? Kemudian berdiskusi untuk mencari kesalahannya di mana. Oh, kesalahan dia di mana. Kemudian baru dikuatkan menggunakan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelasnya ini ya terkoneksi dengan segitiga restitusi ya Pak ya. Oke, Mbak coba slide yang segitiga restitusi. Oke, jadi segitiga restitusi tadi tujuannya apa, Bapak Ibu? Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan kita tadi, bahwasanya tujuan dari segitiga restitusi itu adalah menyelesaikan sebuah masalah dari siswa. Nah, itu kita berharap supaya siswa menyadari kesalahannya. Setelah itu dia sendiri yang mencari solusi dari kesalahan dia. Kemudian dari kesalahan itu kita kembalikan lagi atau kita ingatkan lagi bahwasanya coba nilai atau keyakinan kelas mana yang belum dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi kita kembalikan ke siswa dengan harapan apa? Mereka sadar. Setelah mereka sadar akan kesalahannya, dia mau melakukan perbaikan itu dari dalam dirinya. Jadi bukan berdasarkan kemauan kita, wes kamu sekarang harus berubah. Nah itu enggak, itu akan sulit Bapak Ibu. Jadi berubah mungkin hanya sekali 2 kali dalam waktu-waktu tersebut, tapi setelah itu dia akan kembali lagi melakukan kesalahan yang sama. Tetapi ketika ada karakter intrinsik atau sesuatu perubahan intrinsik dari dalam dirinya, itu insya Allah dia kedepannya tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi yang pertama, dalam segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Jadi di sini menstabilkan identitas itu seperti apa? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya emang, kalau kita mengatakan tidak apa-apa wes, kamu berbuat salah, kita semua juga pernah berbuat salah. Tetapi jangan berhenti di situ Bapak Ibu. Harus ada tindak lanjutnya. Jadi tindak lanjutnya itu nanti bagian kedua. Jadi yang pertama seperti ini, cara menstabilkan identitas kepada peserta didik. Berbuat salah itu wajar. Kita kasih dialog-dialog ringan. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Misalnya kayak Pak Agung. Berbuat salah itu wajar kok, Pak Agung. Nah, seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Semua juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah dalam kejadian ini, tetapi bagaimana kita menemukan solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasakan itu, atau kamu berhak kok melakukan itu, seperti itu ya. Jadi kita stabilkan dulu. Nah seperti itu nanti itu akan membuat jiwanya dia ini merasa kok oh saya ini ternyata dihargai, seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu nanti dia mau bercerita apa yang sudah terjadi sesuai dengan realitanya. Selanjutnya, Mbak. Bagian kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Jadi setelah tadi itu identitasnya sudah ketemu, ya dia mau, oh iya ternyata saya tadi memang melakukan itu, misalnya gitu kan, dia sudah mulai mengakui apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian divalidasi dari sini. Nah, contoh kalimat yang digunakan adalah kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Benar seperti itu? Nah, dia nanti akan mulai cerita di sini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik dari ini tanpa harus menyakiti orang lain, misalnya gitu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik tanpa harus mengorbankan diri kamu sendiri, contohnya seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang kamu anggap penting kan? Nah, seperti itu. Jadi divalidasi tindakan yang salahnya dia tadi itu akan kita validasi. Selanjutnya Mbak. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari tindakan validasi tadi mengarahlah kita kepada keyakinan kelas. Mbak, slide-nya kurang. Oke, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam. Nah, di sini kita gimana caranya kita menanyakan keyakinan kelasnya kepada siswa tersebut? Kita buat seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas yang kita buat? Apakah kamu masih ingat apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Jadi nanti dia akan menyebutkan satu keyakinan kelas sesuai dengan nilai kebajikan yang sudah dibuat dan juga ada kaitannya dengan kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, dari situ kita bisa mengajak dia untuk mengingat kembali dan juga melaksanakan. Jadi dari situ Bapak Ibu, urutan ini harus dilaksanakan semua. Jika urutannya hanya satu atau dua yang dilaksanakan, maka tidak akan tercapai seperti itu. Next, Mbak. Oke. Ini ada contoh sikap segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, di sini. Sudah, ya. Jadi Bapak Ibu tadi saya kan memberikan kertas ya. Di kertas jenengan yang paling belakang itu ada skrip. Skripnya itu adalah skrip sebuah dialog tentang segitiga restitusi. Jadi di situ ada Pak Joko dan juga Mario dan Adi. Yang berbuat kesalahan itu Mario dan Adi. Nah, Pak Joko ini yang membawa anak-anak ini untuk menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu coba silakan dibaca dulu. Saya minta coba nanti ditemukan ya. Di situ ada 3 tadi yang kita butuhkan untuk segitiga restitusi. Yang pertama identifikasi dulu, kemudian divalidasi dan juga dikuatkan. Mbak coba yang slide yang 3 ini tadi, Mbak. Nah, ini yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini kira-kira dialog yang sebelah mana. Kemudian sebelumnya itu ada validasi ya. Validasi tindakan yang salah itu yang sebelah mana. Dan juga menstabilkan identitas itu nanti yang mana. Dibesarkan di situ. Kurang besar. Matanya mata tua saya. Sini Mbak. Sorry. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kira-kira di situ dialog yang menstabilkan identitas itu yang mana, Bapak Ibu?
Baiklah. Mulai Oh, mulai yang baiklah. Itu yang ngomong baiklah itu siapa Pak? Pak Joko. Pak Joko. Baiklah, itu ada di sebelah mana itu Pak? Hah? Di tengah ya? Baiklah, Bapak di sini bukan. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Betul. Bapak Bapak di sini untuk mencari penyelesaian secara bersama-sama. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Nah, itu adalah bagian dari menstabilkan identitas. Oke. Kemudian tahap yang kedua, itu identitas anak apakah sudah stabil? Dia menjawab apa? Menjawab iya. Berarti kalau iya dia sudah mengakui ya. Maksudnya dia sudah menyadari dan dia mau untuk diajak mencari solusi. Selanjutnya Mbak, setelah menstabilkan identitas ada validasi tindakan yang salah. Kira-kira di sini bagian mana Bapak Ibu validasi tindakan yang salah? Ya, Bapak bisa rekam ya. Ya, gimana Pak? Gimana Pak? Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang ya melakukannya ya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Nah, itu tervalidasi di situ. Untuk masalahnya. Oke, selanjutnya adalah untuk keyakinan kelasnya. Menanyakan keyakinan kelas. Yang mana ini Pak untuk menanyakan keyakinan kelas di sini? Lanjutannya Bu. Oh, kelanjutannya. Kita bicara. Oke, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apa yang kita percaya dan mana yang belum ditunjukkan. Nah, dia menjawab, kita harus bersikap baik satu sama lain katanya. Menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Nah, kalian berdua sudah ingat dengan baik keyakinan kelas. Nah, kira-kira itu urutan-urutannya. Jadi ketika kita berusaha menyelesaikan masalah tanpa menghakimi, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang bermakna nanti buat peserta didik sendiri. Oke. Sama ya, untuk segitiga restitusi kurang lebihnya itu besok akan kita terapkan di sini, dan juga kita akan membuat kita berkoordinasi dan menyusun kira-kira nanti program ini akan kita buat seperti apa. Oke, apakah sudah selesai untuk Pak Agung dan juga Pak Karyono? Sampun? Oke, Pak Karyono dulu ya. Yang tadi Bu. Oh iya. Ya, terima kasih. Saya tadi harus berdiskusi dengan Pak Tutus. Aslinya Pak Tutus. Cuma menyerahkan ke saya tadi. 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu tentang kebutuhan hidup. Yaitu kalau kebutuhan bertahan hidup itu yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya yaitu tentang kesehatan, rumah dan makanan. Nah, ini masuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang dan diterima. Kasih sayang dan diterima. Misalkan contoh di dalam keluarga itu anak-anak butuh kasih sayang dan diterima di keluarga tersebut. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan penguasaan atau pengakuan dan atas kemampuan mereka. Jadi kita harus mengakui prestasi keterampilan yang mereka miliki untuk pengakuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang kebebasan. Nah, kebebasan ini anak-anak memang diberi kebebasan akan kemandirian, otonomi atau memiliki pilihan dan kemampuan, minat bakat masing-masing. Nah, itu. Kemudian yang terakhir tentang kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Itu perlu kita di sini kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ya, itu memang diperlukan untuk anak-anak. Jadi biar anak-anak tidak merasa tegang dan terpojokkan. Jadi memang harus butuh hal
Mungkin itu sedikit hasil diskusi saya dengan Bapak Tutus AMD. Terima kasih. Oke, saya akhiri. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini 5 kebutuhan dasar yang sudah dipaparkan oleh rekan kita: bertahan hidup, kasih sayang, dana tak diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini butuh, anak-anak ini butuh ini, Bapak Ibu. Jadi ketika ada salah satu kebutuhan dasar ini belum dipenuhi, ketika dia mulai kecil sampai SD, kemudian masuk ke SMP, maka tindakan-tindakan yang akan dilakukan dia akan mengacu pada sesuatu yang masih belum dipenuhi tadi. Contoh, kesenangan ataupun ada penguasaan dan kebebasan misalnya. Di situ kan banyak ini peserta didik kita yang bermasalah ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka misalnya di kelas ketika Bapak Ibu mengajar dia main sendiri, kotean sendiri. Nah seperti itu, kira-kira dia itu masih membutuhkan apa? Apa yang belum terpenuhi? Begitu dari ini apa namanya? Dari perlakuan yang mereka lakukan. Coba Pak. Nah ini contoh kasus Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sekering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan dari Doni melakukan itu? Segone koncone diambil, dengan paksa dimakan oleh dia. Kira-kira ini kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari Doni? Nah, sebelum kita mengambil kesimpulan, kita harus tanya dulu sama Doninya, gitu ya. Alasan dia mengambil itu apa? Nanti dari alasan dia itu kita bisa menyimpulkan, oh arek iki ternyata kebutuhan dasar atas kesenangannya itu belum terpenuhi. Oh ternyata anak ini dari pengasuhannya kebutuhan hidup itunya belum terpenuhi. Jadi harus tahu dulu jawaban dari Doni. Coba next Mbak. Semisal di sini ya, di sini kok Doni ini jawabnya seperti ini. Kenapa sih kamu kok melakukan itu misalnya? Nah jika alasan Doni karena belum Mbak sebelumnya. Nah ini, jika dia ngomong saya lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal. Kemudian dari jawabannya dia itu, kita ngerti bahwasanya oh anak ini iya ternyata yang masih dibutuhkan dalam hidupnya itu adalah bertahan hidup ini, karena ibunya gak ngekei sarapan setiap pagi seperti itu ya. Jadi dari sini kita tahu dia kebutuhan hidupnya itu belum terpenuhi. Jika dia nanti menjawab mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi menjadi perhatian dia, nggak apa-apa Bu, saya senang ini kalau saya ngambil kan nanti teman-teman lihat saya kan gitu ya. Lihat saya, kemudian teman-teman jadi tahu kalau saya ini seperti ini. Nah, kemudian ketika ditanya melaporkan, temennya kan pasti lapor itu. Pak ini Pak Kar ini ya jagat ini ngambilin makanan saya misalnya kayak gitu ya. Nah, di situ semua guru jadi tahu, orang tuanya dipanggil, kemudian diajak diskusi. Nah, di situ nanti itu ternyata dia masih kurang kasih sayang dan rasa diterima seperti itu. Jadi penguasaan, kebebasan, kesenangan itu nanti bermacam-macam Bapak Ibu alasan dari peserta didik. Nanti kita tinggal menyesuaikan saja dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, next. Oh, next Mbak. Sini kayaknya ada contoh-contoh. Oke, selanjutnya 5 posisi kontrol. Ya Pak Agung. Sedikit aja Pak, kira-kira gimana Pak? 5 posisi kontrol ya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Manajer. Oke. Ada 5 ya Pak? Iya, ada 5. Oke. Bapak Ibu, untuk 5 posisi kontrol ini kira-kira yang menjadi yang biasa Bapak Ibu lakukan menggunakan kontrol yang mana ini? Menghukum. Wait, Asep, lari.
5 kali meter lapangan. Sepatumu kok putih ini kan, ayo dilepas, cekeran nggak usah pakai sepatu. Nah itu kan gitu ya, itu posisi penghukum. Oh ternyata dari kita semua ini masih banyak sekali yang menggunakan posisi kontrol penghukum. Mata Bapak Ibu, kira-kira kalau yang pembuat merasa bersalah itu seperti apa? Sehingga membuat anak merasa bersalah, ya kira-kira yang seperti apa itu yang kita lakukan Bapak Ibu? Gimana? Kamu ini ngerti nggak sih nek kamu ini salah? Kalau kamu kayak gitu kan nanti saya yang dimarahi sama bapak kepala sekolah. Kamu udah kasihan sama saya. Kayak gitu kan masih banyak ya ditemui ya. Kok tetap kamu Kok panggil apa? Itu keinginan gitu ya. Ngerti mesti diomongi kendekan kan gitu ya. Nah itu membuat merasa bersalah. Jadi dengan kita mengutarakan seperti itu Bapak Ibu, ternyata kita itu sudah membuat mindset dia itu berpikir bahwasanya dia itu nggak ada benernya. Nah dari situ dia tidak akan bisa berkembang karena dia pikir aku nggak tahu bener, nah gitu ya. Alah nanti saya sudah melakukan ini ya saya salah. Nah itu ternyata seperti itu dan itu sudah banyak terjadi, ngoten nggih. Kemudian teman, kalau posisi teman ini ya seperti apa? Ya, yang kayak gimana ini teman ini? Akrab. Iya, dia ya akrab dengan sudahlah nanti bapak yang bantu. Kamu tadi ngapain sama Pak Tutus? Kamu tadi sama Pak Tutus membeli. Sudah enggak apa-apa, nanti biar Mister aja yang ngomong sama Pak Tutus. Jadi kamu enggak usah gini. Gitu. Nah, kalau seperti itu apa efeknya ke anak-anak Bapak Ibu? Ternyata kalau kita sudah mengutarakan seperti itu, dia akan merasa ada yang membela dia di belakang. Dan dia tidak akan melakukan sesuatu itu yang benar gitu loh. Dia tidak akan melakukan pembenaran karena saya melakukan seperti ini kan sudah ada yang bantu. Kayak gitu. Jadi dia akan terus melakukan itu, tidak akan merubah sikap-sikap yang dinilai tidak benar tadi. Next, ada pemantau. Pemantau itu ya kita hanya memantau, oh tadi kamu melakukan ini ya, gitu ya wes, coba Jadi kalau pemantau itu lebih melihat kesalahannya apa, kemudian nanti akan ada penyelesaian, tapi nanti juga ada bantuan dari orang lain. Jadi dia tugasnya wes melihat aja. Jadi oh itu melakukan ini, yang ini seperti ini. Nah kemudian yang terakhir ada manajer. Jadi kalau manajer ini kira-kira apa yang dilakukan Pak Agung? Diidentifikasi salahnya, kemudian setelah diidentifikasi diapakan ini? Memberikan solusi ya. Iya, dikai solusi. Kemudian kayak gini, emangnya Pak Wahyu tadi ngapain? Waktu di luar kok Pak kan nangis? Mau apa nih Mbak Firda? Kok dia nangis? Kayak gitu ya. Habis itu kemudian dia mencarikan solusi. Oh terus kalau kayak gitu kamu melakukan sesuatu itu benar apa enggak? Kemudian terus seharusnya yang akan kamu lakukan apa? Jadi menemukan solusi, mengajak anak tersebut untuk mendapatkan solusi dari dirinya sendiri. Coba kalau besok kamu melakukan hal yang sama, kira-kira apa yang kamu lakukan? Oh saya tidak akan seperti itu Bu, ternyata itu seperti ini. Kayak gitu. Jadi mirip dengan segitiga restitusi tadi. Itu sebagai manajer. Next Mbak, coba ini ada beberapa kasus Bapak Ibu, nanti ini kira-kira dia masuk posisi kontrol yang mana? Selanjutnya Mbak, selanjutnya ini ya tadi yang penghukum, penghormat nih bendera. Kemudian selanjutnya langsung Mbak yang slide hitam Mbak. Saya tadi suruh istighfar ya. Nah ini, ayo saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Bapak ini? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Oke lanjut. Kamu tidak pernah benar ya melakukannya. Apa mau menghakimi? Dia kan melihat, oh ini kok gak tahu bener, oh yang ini kok pemantau. Ya lanjut. Senang dipantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah di hari ini?
ibu ya kan nganu kan gitu ya. Jadi seperti itu. Banyak sekali Bapak Ibu yang ternyata yang harus kita terapkan di sekolah kita. Jadi mulai kita memahami posisi kontrol kita, kemudian ada juga menyelesaikan dengan masalah dari segitiga restitusi, kemudian kita harus membuat keyakinan kelas. Ini semuanya saling berkaitan. Kalau yang satu tidak dilakukan, di endingnya ketika kita membuat keyakinan kelas itu tidak akan berjalan. Seperti itu. Jadi semuanya memang harus dilakukan step by stepnya. Ya, seperti itu. Apakah kira-kira setelah ini kita butuh waktu seperti itu untuk menentukan, ayo wes kita buat keyakinan kelas. Setelah itu kita melaksanakan posisi kontrol kita, kemudian kita cek kebutuhan hidupnya siswa ini tadi yang belum terpenuhi yang mana, kemudian kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Sudah ya? Wes 13.11 tadi mulainya jam berapa Pak Wahyu? 12.00. Setelah 12 tuh saat lebih 12 lebih ya? Sebelum ya? Ya 12.13. 12.13 itu kan sedikit. jam lebih. Oke, Bapak Ibu, ayo next Mbak. Itu Bapak Ibu, jadi kurang lebihnya ya tadi yang kita laksanakan, jadi keyakinan kelas. Kemudian ada ini Mbak, kasus di belakang Mbak, coba. Mau tanya lagi Bu sebelum? Oh boleh, di sini, nah ini kasusnya. Praktek segitiga restitusi sekarang kita Bapak Ibu, kan posisi kontrol sudah ngerti, kemudian juga 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi itu apa saja kita juga sudah paham. Contoh, Ari ini sering terlambat datang ke sekolah. Maka sebagai guru untuk menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya gimana kira-kira? Apa yang akan kita lakukan atau dialog apa yang akan kita lakukan pada si Ari? Satu yang pertama dulu. Diceluklah si Ari. Ya kan? Setelah diceluk kita memulai dialognya seperti apa? Kenapa terlambat? Ari, aduh gantengnya Ari. Jadi yang pertama supaya anak ini tidak tegang Bapak Ibu, kita omong-omongannya itu kasih penguatan yang manis dulu, yang baik ya. Kita tanyakan dulu supaya dia tidak merasa dihakimi. Jadi kita tanya dulu gimana tadi berangkat sekolah sama siapa, kemudian tadi sudah sarapan, kayak gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu kan nanti dia sedikit rileks. Nah kita buat pengantar seperti itu. Kemudian yang kedua apa, Bapak Ibu? Apa? Oh, Ali tadi kamu terlambat ya? Kan ya? Diantar kakaknya tadi. Oh tadi diantar kakaknya. Oh dijemput Pak Irfan. Oh iya. Oh itu Rudi. Terlambat dijemput Pak. Gitu ya. Oke. Setelah ditanya, kamu terlambat ya? Dia jawab iya Pak. Terus kira-kira pertanyaan apa lagi yang akan kita sampaikan? Iya Pak, saya tadi terlambat. Oh kenapa Pak terlambat? Gitu ya. Karena tadi itu saya bangunnya jam 7, ibu saya jam 5 sudah berangkat kerja. Jadi saya nggak ada yang bangunin Pak. Terus Bapak menjawab gimana lagi? Kan tadi validasi ya. Saben dino kowe kasep. Mungkin Pasti itu cerita kalau gitu Bapak Ibu tadi ya. malam begadang. Tadi malam begadang kan ya. Masuk bangunnya siang. Kesiangan. Ya, kemudian untuk memvalidasinya pertanyaan apa yang akan jenengan berikan? Gimana Kan caranya biar tidak terlambat? Oh ya, coba kalau seperti itu kamu datang terlambat, kamu dapat masalah hari ini ya, dipanggil sama pakar kan? Oh ya, terus supaya tidak dipanggil gimana? Ditanya. Bangunnya lebih pagi. Bangunnya lebih pagi. Oke, kalau seperti itu berarti ada keyakinan kelas yang belum kamu lakukan nggak di sini? Ada. Apa keyakinan kelasnya?
datang ke sekolah tepat waktu, gitu kan ya. Nah kemudian oke, itu yang belum dilakukan. Kira-kira besok kalau seandainya Ari ini datang terlambat lagi, apa yang akan Ari lakukan? Oke, apa yang akan dilakukan Ari? Nah gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang akan membuat Ari itu menyadari akan kesalahannya dan akan melakukan keyakinan keras yang sudah mereka laksanakan. Kurang lebih seperti itu. Gimana Bapak Ibu, apakah kita sanggup untuk melakukan ini demi peserta didik kita? Sanggup, harus sanggup ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Bapak Kepala Sekolah besok mohon waktunya, saya akan mengajak teman-teman ini untuk berdiskusi, untuk menata. Jadi kita akan membuat sebuah program untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah seperti itu Pak. Oke, Bapak Ibu, sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Ibu, gimana? yang 5 posisi kontrol itu, ya. Menurut Ibu Rufa sendiri yang paling efektif dan efisien yang seperti apa? Oke, 5 posisi kontrol yang paling efektif. Ya, jadi gini Bapak, untuk 5 posisi kontrol itu kita tidak bisa memaksakan harus di tingkat manajer, itu tidak bisa. Ataupun kita harus selalu pakai itu, jadi kondisional. Semisal kita pakai pemantau dulu bertahap ya, itu kan tingkatannya kan lumayan. Kalau posisi kontrol itu kan tingkatannya sudah yang paling atas. Kalau itu bisa dilakukan alhamdulillah seperti itu. Tapi kalau itu masih dicapainya sangat sulit, kita masih bisa pakai yang pemantau seperti itu. Jadi yang kayaknya yang harus kita hindari seperti itu, yang pertama ya penghukum itu. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang lebih tingkatannya lagi, itu kita bisa mencoba untuk melakukan step by step. Tapi yang paling ideal itu yang digunakan adalah yang tingkat manajer seperti itu. Ya, gimana Pak Uya, apakah sudah pernah melakukan itu? Ya, benar-benar kondisional sesuai dengan anaknya. Ya. Kan kalau anak yang kita bikin seperti rekam sejawat, kita friendly gitu kadang ya tahunan. Ya. Jadi anak itu kadang ya merasa kita diremehkan. Ya. Jadi memang kondisional sesuai apa. Ya. Jadi sesuai tapi dengan saya pun pernah kebutuhan. ngomong tadi pagi, tidak Ya. pakai asu, saya suruh istighfar 10 kali kan. Okay. Jadi itu mohon maaf kalau saya, tapi menghukum yang Kondisional dapat ya? pahala juga. Iya, benar-benar. Jadi kan jarang-jarang istighfar itu. Jadi itu sebenarnya menambah pahalanya Pak Wahyu juga pahala dari anaknya seperti itu. Ya, jadi untuk 5 posisi kontrol itu tidak harus selalu manajer, Bapak Ibu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah dan kondisi siswa kita seperti itu. Jadi ketika itu tidak pas menggunakan manajer, ya wajib digawe. Nah, kita lihat karakter dari siswanya, kita lihat permasalahannya seperti itu. Ada lagi mungkin? Monggo Pak Irfan mau tanya? Cukup Bu. Oke, cukup ya. Oke, Bapak Ibu, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Lain waktu saya pasti akan minta waktu yang jenengan lagi untuk sharing lagi. Jadi kurang lebihnya mohon maaf untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang diklik ke kunci sana ya. Cukup di video. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.